Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Sesuai janji saya kemarin, kita akan review mobil Nissan Grand Livina HWS Autech. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian niat beli mobil, apapun mobilnya. Jadi kalian harus perhatikan beberapa hal. Pertama, kalian harus memperhatikan parkiran kalian. Jadi jangan sampai punya mobil pas parkirannya mentok atau nggak muat. Mungkin yang parkirannya sempit, kalian bisa pilih mobil-mobil city car seperti Brio, Ayla, dan kawan-kawan. Ini mobil yang kecil-kecil lah. Nah, kalau untuk NVP kalian bisa pilih Avanza, Xenia, Honda Freed, Brio, bukan Brio, Mobilio, dan lain-lain. Nah, yang mobil yang ini Grand Livina itu termasuk mobil yang sangat panjang sekali guys. Jadi ukuran panjangnya itu 4 meter 48 cm, jadi hampir 4 meter setengah ya. Jadi lebarnya itu 170 kurang sedikit lah, 169 168. Jadi kalian harus nyiapin parkiran minimal 6 meter kali 2 meter setengah supaya kalian itu punya kendaraan roda 2 bisa keluar masuk dengan aman. Atau bagusnya lagi 3 meter kali 6 meter itu parkiran yang luas untuk segala mobil. Bisa muat Alphard tapi bis nggak muat. Nah itu aja. Jadi itu yang harus kalian perhatikan, parkiran sebelum kalian beli mobil. Jadi kalian sediakan parkiran dulu, lalu kalian cari mobil yang sesuai dengan parkiran agar tidak parkir di halaman karena bisa mengganggu tetangga dan wilayah sekitar. Oke. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan sebelum membeli mobil adalah kalian mau mobil apa? Mobil keluarga, misalkan keluarga kecil, atau yang baru menikah belum punya anak, atau sudah punya anak 1 atau 2. Jadi kalian harus tentukan dulu mobil apa yang akan kalian beli. Contohnya misalkan baru punya anak 1 atau 2, berarti cukup aja lah kalian beli mobil city car seperti Brio, Ayla, mobil-mobil yang hatchback itu, yang 2 kursi. Nah, itu sesuai kebutuhan. Jadi sebelum beli mobil sesuai kebutuhan kalian, kebutuhannya untuk apa? Untuk harian, untuk kerja, atau untuk liburan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan lagi adalah tahunnya, tahun pembelian mobil atau pembuatan mobil. Misalkan kalau kita beli second, kita harus cari yang tahunnya nggak terlalu jauh lah, misalkan 5 atau di bawah 10 tahun. Jangan terlalu lama, jangan terlalu 15 tahun ke atas, itu beresiko kalian akan banyak sekali mengganti part-part yang sudah tuir alias sudah tua. Oke. Jadi kalian harus memperhatikan mobil yang akan kalian beli itu tahun berapa. Jadi misalkan tahun 2010 ke atas atau 2015 ke atas, itu adalah aman ya, nggak terlalu banyak perbaikan lah nantinya. Kalau misalkan kalian beli second, resikonya itu kalian harus menyediakan dana tambahan 10% dari harga mobil, atau mungkin sekitar 10-15 juta lah kalian harus persiapin untuk jaga-jaga. Yang namanya mobil bekas itu pasti ada spare part yang harus kalian ganti, entah itu setelah pakai beberapa bulan atau setelah beberapa tahun kalian harus ganti part-partnya. Nah jadi kalian setelah beli mobil bekas, kalian cek ke dealer, atau bagusnya sebelum dibeli itu dicek dulu ke dealer. Jadi apa penyakitnya, apa yang pernah diganti, jadi kalian tahu dari hati di track record di bengkel resmi. Nah itu yang harus kalian perhatikan juga. Dan yang terakhir, mungkin ada yang bermasalah dengan masalah pajak tahunan. Nah itu juga kadang jadi pertimbangan kita beli mobil yang pajaknya itu sesuai kemampuan kita lah. Misalkan pajaknya yang 2 jutaan, 2 juta 500, atau di bawah 3 jutaan. Nah kebetulan untuk Grand Livina ini pajaknya itu 2,9 juta. Ada yang di bawah juga, tergantung tahunnya ya. Ini tahun 2014, tipe tertinggi, harga pajaknya yaitu 2,9 juta. Nah itu dia. Jadi 3 hal. Pertama, kalian harus perhatikan parkirannya dulu, karena jangan parkir sembarangan. Yang kedua, kebutuhan mobil untuk keluarga kecil atau keluarga besar.
Yang ketiga adalah pajak tahunannya. Jadi karena beli mobil itu otomatis kalian akan menambah biaya bulanan, mau tidak mau. Pertama biaya konsumsi BBM, bensin mungkin yang sering keluar sebulannya 5-10 kali itu minimal 500.000 tuh untuk bensin. Yang kedua perawatan tahunan, kalian harus ganti oli, ganti dan lain-lainnya, itu termasuk biaya perawatan juga. Dan yang terakhir adalah pajak tahunan. Jadi otomatis membeli mobil sama dengan kalian menambah biaya bulanan. Jadi kalian harus matang-matang dulu, sudah saatnya memiliki mobil atau belum. Karena tidak jarang ada yang ngebet banget pengen mobil, lalu tiba-tiba kredit, pinjam uang ke bank, setelah itu nggak sanggup bayar bulanan, akhirnya ditarik sama leasing dan uang kalian DP itu hangus, jadi sia-sia. Jadi pastikan dulu keuangan kalian sudah siap untuk membeli mobil, dan saya sarankan untuk beli mobil itu adalah cash ya, jangan kredit karena itu riba. Oke, jadi kita berusaha belajar menjauhi riba agar hidup kita menjadi berkah. Nah itulah yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli mobil. Jadi harus sesuai peruntukannya, harus sesuai kebutuhannya. Semoga video ini memberi inspirasi kepada kalian yang sedang merintis bisnis, yang sedang belajar berusaha, yang sedang berkarir di dalam hal apapun, di birokrasi, menjadi abdi negara, menjadi pengusaha, menjadi apapun itu. Semoga usaha kalian berkah, saya doakan semoga sukses. Rabbal alamin. Oke guys, sesuai janji saya kemarin, kita review ya, seadanya reviewnya, karena saya bukan ahli otomotif, hanya mereview sepengetahuan saya aja. Oke guys, ini adalah Grand Livina bermesin 1500 cc dengan profil ban, ringnya 16 inci, 195 ring 16. Nah, jadi kalau mau maco dikit ganti velgnya ke ring 17 supaya lebih kece badai. Nah ini guys yang sudah menggunakan ring 17. Oke kan? Kita lihat bagian belakangnya, bagian bagasinya. Nah ini adalah pemandangan dari samping. Seperti apa sih Livina ini? Apakah tetap seksi and bohai? Mobilnya sedang guys, nggak terlalu gede-gede amat ya. 168 hampir 170 lebarnya. Jadi kalian kalau punya parkiran sekitar 2,5 meter lebarnya udah cukup. Di sebelah kiri tuh motor bisa keluar masuk. Nah, oke, kita masuk ke kabin depan dulu ya. Oke, kita masuk kabin depan. Nah, ini penampakan kabin depannya. Terlihat ketika masuk tuh aura mewahnya itu dapat karena menggunakan material full black. Jadi maco laki lah gitu. Emang yang hitam-hitam tuh asik guys. Nah, ini tombol AC-nya ini sudah dirubah. Nanti kita bikin videonya ya. Transmisinya sudah matic, menggunakan transmisi matic CVT terbaru, katanya lebih gaspol, lebih gahar, lebih irit juga. Nah ini head unitnya, head unit asli nih guys, bawaan. Kalau mau bagus diganti pakai yang Android ya supaya bisa connect ke handphone. Nah di setir itu ada tombol untuk volume ya, juga untuk mindahin channelnya, dan USB ke CD, ke CD card. Nah itu sudah dari setir semua, cuman sayang belum ada tombol telepon. Nah ini adalah sun visor, belum ada kacanya guys, miskin banget. Dan juga ada lampu depan, ini kiri kanan nggak ada kacanya. Penyimpanan hanya di sebelah kiri yang gede banget, lumayan. Ini sudah airbag untuk keselamatan penumpang kiri dan juga untuk pengemudi, double airbag ya. Nah, joknya sudah menggunakan kulit premium guys, sudah lumayan mewah untuk kulitnya. Kulitnya ini adalah bawaan, kulit asli, karena yang HWS Autek itu semuanya sudah pakai kulit, cuman ada yang black dan ada yang beige atau kuning muda. Nah ini kita masuk ke baris kedua guys, baris penumpang.
Nah, space-nya lumayan lega sih menurut saya daripada mobil sebelah, mobil Sugito Omat. Karena memang ini mobilnya agak panjang, 50 cm lebih panjang daripada mobil Sugito Omat ya. Nah, ini ada monitor depan, monitor belakang maksudnya. Ada armrest juga. Nah, monitor depan ini ngikutin layar, maksudnya monitor tengah ini ngikutin layar di depan ya. Ini ada cup holder buat penyimpanan minuman 2 botol, karena di pintu itu di door trim nggak ada tempat penyimpanan minum, jadi dipindah ke situ sekaligus armrest. Nah, kita coba masuk ke bagian belakang ya guys. Nah, tarik tuasnya one touch langsung bisa sendiri ya, otomatis. Kita masuk ke baris ketiga. Menurut saya sih lumayan luas ya baris ketiga ini. Cukup untuk orang dewasa cukup lah, tapi idealnya dewasa 2 orang. Kalau anak-anak mungkin bisa 3 orang, kalau dewasa juga bisa 3 orang, cuman pas-pasan dempet-dempetan gitu. Ini ada pegangan juga, sampingnya ada tempat minuman juga. Nah, ini spasinya lumayan tuh, 1 jengkal masih lumayan lah, masih muat kaki, masih bisa selonjoran. Di bagian depan juga masih luas banget tuh kelihatan spasinya, jadi kalian nggak bakal mentok ke kursi baris kedua kalau duduk di kursi belakang. Nah, ini adalah dari bagian belakang ya guys. Nah, sama bagian belakang juga kulit hitam semua, dan sabuk pengamannya sudah 3 titik ya guys. Nah, bagian tengah juga sudah dapat sabuk pengaman kiri kanan tengah untuk keamanannya, cuman disembunyiin di situ tuh, jadi agak susah nariknya ya. Ini karena jarang dipakai juga sabuk pengamannya. Kalau baris kedua itu biasanya cuma baris ke-1 pengemudi sama penumpang depan yang dipakai. Nah, ini kita cek bagian bagasinya guys, selebar apakah bagasi Grand Livina HWS AWT. Nah, ini bagasi bagian belakangnya, sorry agak gelap sedikit. Nah, ini lumayan luas bagasinya, muat koper kecil ya, ukuran 7-10 kilo muat lah insyaallah. Nah, ini bangkunya tuh bisa dilipat rata ke depan, udah bisa sejajar sampai bangku kedua, jadi kalau kalian mau ini bikin tempat tidur bisa banget. Nah, itu guys sudah kita lipat tadi, rata banget sama lantai, jadi kalau pakai kasur itu enak banget gitu. Baris kedua juga bisa rata kalau kita lipat. Nah, kayak gini guys luasnya Grand Livina. Nah, kita cek dari baris kedua. Nah, begini itu mentok banget. Nah, jadi kalian bisa tiduran nih, yang punya anak-anak atau mau belanja ke pasar, barangnya banyak banget ke mall, bisa kalian lipat kursi belakang, jadi belanjaan kalian bisa muat banyak banget. Atau dibawa ke proyek buat cat, mobilek dan lain-lain, kuas, kalian bisa simpan di belakang. Oke. Nah, kembali ke depan lagi guys. Oke. Di sini ada penyimpanan ban serv ya, rapi banget nih, ditutup cover sama fiber. Nah, ini kita angkat dulu. Nah, kelihatan ada fibernya di situ. Nah, ini ada ban serep di bawah. Nah, kita tutup aja lagi guys. Untuk konsumsi BBM Grand Livina ini kalau dalam kota sekitar 9,8-12 kira-kira begitulah kalau baru sih. Kalau udah lama nggak tahu. Kalau luar kotanya 12-16 kalau stabil di RPM 2000, dan jangan ngebut. Oke guys, segitu aja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.